Apa yang dilihat oleh anak, yang didengar oleh anak, dan yang dirasakan oleh anak, semuanya mengandung pendidikan, mengandung arti pendidikan. Jangan sampai yang dilihat oleh anak itu keburukan, yang didengarnya, yang dirasakannya bukan kebaikan. Tausiah Harian Ramadan 1442 Hijriah. Kebaikan tanpa batas bersama Baitul Mal Hidayatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia, di bulan yang mulia, dan mudah-mudahan kita juga berada di tahun yang mulia. Ramadan datang untuk kita semuanya sebagai penyejuk di tengah-tengah panasnya suasana. Hadirin pemirsa BMH TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan berbicara tentang lingkup keluarga, karena ini adalah media bagi kita semuanya, wahana bagi kita semuanya untuk beramal soleh. Seorang suami menjadi tulang punggung dalam keluarga. Seorang istri menjadi partner di dalam rumah tangga. Tentunya kita selalu mengatakan bahwa seorang suami memiliki tugas mencari nafkah. Tapi itu tidak cukup. Tentu di dalam mendidik keluarga, pembagian tugas itu sudah ada. Tapi perlu ada kebersamaan di dalamnya antara seorang suami dan istri di dalam mendidik. Suami harus menjadi partner bagi istrinya. Begitupun sebaliknya, seorang istri adalah partner bagi suaminya. Misalkan mengurus rumah tangga, tidak cukup seorang istri saja. Suami pun bertanggung jawab. Mungkin ada sebagian dari kita, atau bahkan sebagian besar, bahwa seorang suami bekerja di luar rumah. Tapi pada saat liburan, tentu berada di dalam rumah. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini. Tidak ada salahnya seorang suami kemudian menggendong anaknya, bermain bersama anaknya, memandikan anaknya yang masih kecil. Dan itu tentu cukup disenangi oleh seorang istri. Seorang suami tidak ada salahnya kemudian dia membereskan rumah, membersihkan rumah. Itu merupakan sebuah pekerjaan yang mulia bagi seorang istri. Ketika suaminya dilihat sedemikian rupa membantu meringankan beban istrinya. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, selain dia berada di luar, ketika berada di dalam rumah tangga, maka seorang istri pun kemudian akan merasa senang ketika dibimbing, belajar bersama. Apakah itu pelajaran kehidupan, pelajaran agama, ataupun pelajaran-pelajaran yang berguna bagi dirinya untuk pengembangan diri misalkan. Maka seorang suami yang mengajak belajar istrinya menjadi tugas yang tidak terabaikan, yang seharusnya juga difikirkan oleh semua suami. Hal ketiga misalkan, belajar mendekat kepada Allah. Masya Allah, ini pekerjaan mulia berdua. Seorang suami akan merasa tertantang untuk mengarahkan istrinya dekat dengan Allah. Seorang istri pun sangat mengharapkan bahwa mendekat kepada Allah itu bersama-sama dengan suaminya. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udkhulu al-jannata antum wa azwajukum tuhbarun." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dan istri-istrimu ke dalam surga yang telah dijanjikan. Subhanallah walillahil hamd. Apabila pekerjaan ini kemudian menjadi pekerjaan yang terskedul dengan baik, menyisihkan waktu sedikit maupun banyak, tapi kualitasnya terasa dalam rumah tangga, baik bagi istri maupun bagi anak-anak. Terutama tentu kehadiran orang tua, khususnya ayah, menjadi kehadiran yang sangat diharapkan. Keberadaannya di rumah sepanjang dia mampu berada di rumah, itu akan berpengaruh terhadap perilaku seorang anak. Seorang anak akan memiliki figur
gambaran dan model, role model bagaimana beribadah, bagaimana bersosialisasi, bagaimana menjadi pemimpin, serta bagaimana mengambil tanggung jawab. Dan itu berlaku bagi seorang anak perempuan maupun seorang anak laki-laki. Tidak ada bedanya. Seorang anak perempuan sekalipun dia membutuhkan sosok dan figur ayahnya. Karena kelak di kemudian hari dia akan menjadi seorang istri yang berharap bahwa suaminya kelak yang menjadi pendampingnya paling tidak bisa menggantikan posisi ayahnya. Ketangguhan seorang anak perempuan itu bisa lahir dari ketangguhan seorang ayah yang terlihat jelas oleh anak itu di dalam rumah. Maka hadirin semuanya, apa yang dilihat oleh anak, yang didengar oleh anak, dan yang dirasakan oleh anak semuanya mengandung pendidikan, mengandung arti pendidikan. Jangan sampai yang dilihat oleh anak itu keburukan, yang didengarnya, yang dirasakannya bukan kebaikan, tapi semuanya harus menjadi kebaikan. Berpakaian ayahnya, bersikap ayahnya, beribadah ayahnya, itu semuanya terlihat, terdengar, dan terasa oleh anak-anaknya. Maka kelak di kemudian hari, peninggalan kita sebagai seorang tua, yang dikenal dari orang tuanya adalah kebaikan-kebaikan, bukan keburukan-keburukannya. Mudah-mudahan keluarga kita termasuk keluarga yang betul-betul tertata dengan rapih dikarenakan kemampuan kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah dalam menata kehidupan, serta kehadiran kita betul-betul wujud dan terlihat. Sehingga apa yang dilihat oleh keluarga kita, yang dirasakan oleh mereka, dan juga yang didengar oleh mereka dari tingkah laku dan perkataan kita menjadi bagian dari pendidikan yang mengarahkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan tanpa batas, siapapun dan dimanapun bisa berbagi.